seperti yang kita rencanakan kemarin, bahwa saya itu akan melaksanakan supervisi akademik. Supervisi akademik itu adalah proses yang memberdayakan dan merupakan pengembangan diri yang dapat meningkatkan performa mengajar dan tercapainya tujuan pembelajaran. Jadi nanti pada tahapan supervisi akademik ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah pra-observasi, kedua adalah observasi, ketiga pasca observasi. Dan percakapan kita ini adalah langkah pertama. Tahap pertama maksud saya yang merupakan pra-supervisi akademik. Yang mana percakapan untuk mengetahui ini sejauh mana persiapan observasi besok, observasi akademik besok. Bapak mengajar dan saya nanti sebagai supervisornya pada observasi besok. Kira-kira menurut Bapak setelah percakapan ini apa yang diharapkan setelah observasi ini? Ya, mungkin yang saya harapkan saat observasi saya harus lebih siap, dan kemudian apa yang saya siapkan sehingga dalam masa observasi saya lebih siap. Begitu Pak. Gitu ya. Jadi melalui percakapan ini Bapak besok pada waktu observasi jadi lebih siap gitu intinya. Ya, siap. Bisa dikatakan agar besok pada waktu observasi saya lebih lancar dan lebih siap. Oh gitu. Oke. Kira-kira Bapak siap untuk supervisi pembelajarannya kapan ya? Mungkin besok lusa pada waktu jam mapel saya. Jam desain interior. Oh gitu. Jadi hari Senin besok ya, pada waktu Bapak mengajar mapel interior itu kelas berapa ya? Itu kelas 11, mapelnya desain interior. Oh gitu. Oke. Materinya apa? Kalau besok Senin, rencana saya materinya itu terkait dengan rendering desain interior. Di mapel interior kan? Ya. Tolong aja nanti untuk besok Senin dipersiapkan sesuatunya untuk observasi, kelengkapan observasi seperti RPP mungkin, media pembelajarannya, mungkin evaluasi, SPD atau yang lainnya. Siapa baik, nanti akan saya persiapkan untuk observasi. Berkaitan dengan supervisi akademik pasti akan ada pengembangan akademik. Pengembangan akademik apa yang jenengan menginginkan, yang ingin dicapai? Ya, saya menginginkan dalam penyampaian materi dapat tersampaikan dengan baik dan dapat dipahami oleh para peserta. Oke. Berarti itu berkaitan dengan diferensiasi ya, pakai protokol apa. Mungkin besok kita langsung saja observasi dan setelahnya kita akan melakukan pasca observasi. Untuk itu saya ucapkan terima kasih untuk hari ini, mengganggu waktu kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas menyiapkan untuk berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya absen dulu ya. Alvin, Arnaf, Azalia, Claudine, Devika, Diajeng, Ridiana, Rizky, Leonanisa, Muhammad Ridho, Muhammad Afisa, Najwa Hamida, Nur Afifah, Putra Ditya,
Ragita, Satriawan. Oke, sakit apa? Tidak tahu. Cinta, Nabil, Nabita, Rahma, Roslan, Salwa, Zaskia, Silviana. Sakit apa? Demam. Yusria. Oke, biar saya absen. Semoga yang sakit di rumah lekas sembuh. Saya mulai ya. Coba perhatikan ke depan di proyektor. Ya, ada sini semua. Desain interior ruang tamu dan penataan furniture. Ya. Kemarin waktu pertemuan pertama kita sudah apa? Mendesain ruang tamu. Ya, kalau sudah desain kan? Oke. Yang kedua, kemarin kita sudah melakukan pemilihan dan penentuan furniture. Yang pertama pemilihan terkait dengan furniture-nya. Ya. Yang kedua mendesain furniture-nya. Kalau kemarin mendesain apa? Mejanya ya. Oke. Ya, ini mejanya. Terus selanjutnya untuk hari ini ya. Hari ini pertemuan ketiga yaitu mengatur dan menata furniture. Jadi hasil desain kalian yang kemarin mulai dari membuat ruangan, membuat desain, ya desain meja itu nanti dimasukkan ke desain ruangan kalian, ditata, ya, paham ya? Oke. Tujuan pembelajaran hari ini, pada akhir fase F, peserta didik mampu membuat desain interior ruang tamu beserta penataan perabot furniture berdasarkan pembagian area, tata letak, dan ergonomi dengan menggunakan bantuan perangkat lunak 2 dimensi dan 3 dimensi secara baik dan benar. Jadi hari ini saya harap kalian bisa mengaplikasikan ya desain ruangnya dimasukkan ke atau furniturnya, mejanya, kursinya ditaruh di ruangan dan ditata. Bagaimana cara penataan yang bagus dan baik dan benar. Ya, jadi hari ini saya harap kalian bisa ikut. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Perhatikan video YouTube berikut ini. Silakan lihat. Namun sebelum kita masuk di bahasan tersebut, seperti biasa kami ingatkan kepada Anda untuk like, subscribe, dan aktifkan juga ikon loncengnya untuk memperoleh notifikasi video terbaru yang menarik untuk Anda. Kehadiran furnitur kini tak hanya berfungsi membantu seseorang dalam beraktivitas, tetapi juga dapat memberi sentuhan keindahan serta memperbaiki interior rumah yang kurang apik. Namun perlu diperhatikan, salah memilih furnitur justru dapat merusak tampilan hunian, khususnya jika penempatannya kurang tepat. Mengatur tata letak furnitur terlihat mudah, tetapi sebenarnya perlu pemahaman lebih. Contohnya untuk desain ruang tamu, ruang utama yang umumnya terdapat lebih banyak furnitur dibanding ruang lainnya, perlu diatur agar unsur nyaman sekaligus indah dapat diraih. Untuk membantu Anda, inilah 6 panduan praktis mengatur furnitur di ruang tamu. Mengutamakan fungsi. Sebelum membeli furnitur ruang tamu, Anda perlu merencanakan dari awal bagaimana Anda akan menggunakan ruangan tersebut. Pikirkan tentang apa yang Anda akan lakukan di sana. Apakah hanya sebagai ruang berbincang bersama tamu atau digunakan juga sebagai ruang menonton televisi bersama keluarga? Ini dilakukan untuk mengantisipasi pembelian furnitur yang non-fungsional. Memperhatikan jalur sirkulasi. Desain ruang tamu tidak akan efektif begitu Anda mulai menambahkan terlalu banyak furnitur. Untuk mengoptimalkan fungsi furnitur ruang tamu, Anda perlu memetakan area lalu lintas terlebih dahulu.
Hitung berapa luas ruang tamu dan berapa luas untuk jalur sirkulasi. Dengan begitu, Anda akan mengetahui berapa panjang dan lebar furnitur yang Anda butuhkan. Keseimbangan itu penting. Terlepas dari gaya desain interior yang Anda sukai, Anda harus memperhatikan keseimbangan desain antar furnitur di ruang tamu. Perhatikan secara visual, apakah sofa panjang dengan dua kursi single dan coffee table tampak cocok bila disandingkan bersama? Atau apakah sudah tampak seimbang jika Anda memasang tall floor lamp bersamaan dengan lampu menggantung dan lamp pendant? Kemudian, perhatikan pula warna dan motif dari furnitur dan dekorasi yang digunakan di ruang tamu. Perhatikan apakah elemen-elemen furnitur tersebut sudah senada atau belum. Memperhatikan kenyamanan. Setelah Anda menentukan fungsi apa saja di ruang tamu, maka langkah selanjutnya adalah menentukan furnitur ruang tamu tambahan yang tepat untuk menunjang kenyamanan dari ruang tersebut. Bila ruang tamu digunakan untuk berbincang, maka Anda perlu menyiapkan sofa yang nyaman dengan tambahkan beberapa bantal sofa. Lalu, bila Anda menginginkan sudut ruang baca di ruang tamu, Anda bisa tambahkan lampu baca untuk menunjang fungsi tersebut. Yang tahu apa itu ergonomi? Angkat tangan. Ya. Furnitur atau tempat yang digunakan itu nyaman untuk seseorang. Nyaman untuk seseorang. Yang lain? Comfort. Comfort. Yang lain? Ayo. Angkat tangan. Jawab apa? Dwi? Apa? Nggak tahu. Oke. Ya. Ergonomi yaitu ilmu pengetahuan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan lingkungannya. Kalau kita gambarkan itu adalah sirkulasi manusia. Ya. Kalau berdiri, letakkan tangannya ini berapa? Ya. Jadi sirkulasi manusia itu sendiri. Ya. Kalau diam itu ukurannya berapa? Ya, jadi kalau kalian mendesain, menata ruangan, pasti akan menentukan siapa orang yang ada di situ, ya kan? Berapa jumlah orang yang ada di situ. Nah, ini munculnya ergonomi, ya. Lanjut, paham ya? Paham. Oke. Konsep ergonomi yang pertama adalah biomekanik dan kedua adalah antropometri. Apa itu? Ada yang tahu? Biomekanik? Biomekanik berkaitan dengan aspek gerakan fisik dan anggota tubuh manusia. Gerakan anggota tubuh berpengaruh pada desain suatu organ. Contohnya, ya ini, ya. Jadi gerakan, mungkin main musik, mungkin gitar-gitaran, ya. Mungkin nyanyi di ruang tamu ya, atau bercengkrama dengan orang lain atau dengan tamu. Ya, ini namanya biomekanik. Ya, jadi aktivitas yang dilakukan di suatu ruangan atau gerakan anggota tubuh. Ya. Yang kedua, konsep ekonomi antropometri. Ya. Berkaitan dengan secara spesifik dengan ukuran tubuh manusia untuk menentukan perbedaan individu dan atau kelompok. Ya, di dalam antropometri, pengukuran dimensi tubuh manusia diklasifikasikan menjadi dua, yaitu satu dimensi struktural ketika manusia itu diam, dan yang kedua adalah dimensi fungsional ketika manusia melakukan kegiatan. Nah ini ya. Jadi kalau biasanya ada yang sering suka nyanyi, ya, atau mungkin di ruang tamu main game, nah ini, ya. Jadi aktivitas ketika manusia dan ketika manusia melakukan kegiatan. Kira-kira ruang tamu itu sempit, luas, atau sebagaimana? Ya. Jadi kalian harus tahu tentang ekonomi ini. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Jelas ya? Oke, kalau jelas, terima kasih. Ya, tugasnya silakan melanjutkan desain ruang tamu
dan mengatur tata letak furniturnya. Ada pertanyaan? Jadi kemarin kan sudah kalian desain, tinggal kalian atur, tinggal kalian moving di mana tempat furnitur yang baik dan di mana tempat furnitur yang cocok dan ruangan tersebut terlihat elegan. Jelas? Jelas. Silakan bekerja. Refleksi. Hari ini kita refleksikan diri kita sendiri. Yang pertama, apakah tujuan pembelajaran tercapai? Tercapai benar? Iya. Oke. Bagaimana kesan Anda setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini? Senang. Senang juga? Oke, kalau senang berarti materinya paham ya? Ya. Oke. Apakah Anda telah memahami seluruh materi pembelajaran ini? Iya. Jelas? Jelas apa belas? Oke. Rangkuman atau kesimpulan? Mungkin ada yang mau ngomong? Rizky, Pak Rizky. Hah? Siapa? Rizky. Diwakilkan Rizky. Nah, ini adalah ergonomi. Yang pertama biomekanik. Apa itu biomekanik? Gerakan fisik. Gerakan fisik dan gerakan anggota tubuh. Jadi kalau kalian dalam penataan ruang tamu harus memperhatikan gerakan fisik dan gerakan anggota tubuh. Yang kedua antropometri. Apa? Gerakan ini. Apa? Apa? Ah iya. Apa? Dimensi ketika manusia diam. Ya. Terus yang kedua apa? Kebalikannya diam. Ya.
berarti fungsional. serahkan ke kegiatan. Oke, Motivasi. ada yang mau ngomong motivasi? Cinta kerja. Ada? Gak ada guys timpar. Karena sudahnya menumpuk. Apa? Pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah. Pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar. Gelarnya apa? Ijazah dong. Ya. Tapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu juga kehidupan. Sampai bertemu di materi berikutnya, membuat desain ruang keluarga. Oke, terima kasih. Silakan sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, ketua kelas pimpin doa untuk mengakhiri kegiatan. Ayo, didengarkan ketua kelasnya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Jaga kesehatan. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah, baik Pak kabarnya. Sekarang kita bertemu kembali setelah tempoh hari kita melaksanakan pra-observasi dan observasi, serta sekarang yang ketiga kalinya adalah pasca observasi. Sekarang kita akan ngobrol pasca observasi tentang kemarin materi pada waktu observasi. Saya bertanya, apa harapan Bapak setelah observasi kemarin melalui obrolan kita hari ini? Ya, harapan saya kita bisa sharing dengan terkait dengan pembelajaran yang kemarin yang kita laksanakan dengan baik. Mungkin ada beberapa yang perlu kita perbaiki. Oke, berarti harapan Bapak sharing yang baik dan mungkin ada yang kurang dan perlu diperbaiki, tetapi tanpa kita saling menggurui. Oh iya, saya ingin bertanya bagaimana perasaan setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Ya, alhamdulillah perasaan saya lega dan saya dikatakan lagi dan saya dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik, mulai dari persiapan, media pembelajaran dan siswa atau peserta terlihat antusias. Oke. Dengan pra-observasi yang melaku, dengan berkata ada rencana perbaikan, rencana perbaikan yang sudah tercapai dengan pembelajaran kemarin. Ya, memang ada beberapa untuk perbaikan. Mungkin mulai dari media yang sebelumnya mungkin belum terencana, sekarang sudah mulai terencana dengan baik. Berarti intinya sudah tercapai ya semuanya itu ya? Alhamdulillah sudah tercapai Bapak. Berarti tujuan pembelajaran sudah tercapai juga berarti ya? Ya. Ya, sudah tercapai. Berarti kemudian pembelajaran berdiferensiasi tercapai mulai dari tujuan sampai evaluasi. Iya, betul. Alhamdulillah. Terus sampai di sini mungkin ada yang di-sharingkan? Tidak sepertinya ya. Sudah cukup Bapak. Terima kasih. Kalau tidak, saya cukupkan rangkaian supervisi akademi. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Bapak atas bantuannya. Matur nuwun.